Pertama saya sangat salut pada saat Pak Anies menjadi gubernur di DKI. Dia hanya sendiri seorang gubernur yang berani menaikkan UMP secara nasional. Saat ini benar-benar undang-undang tersebut sudah menyengsarakan kaum buruh hari ini dan masa depan. Pak Presiden, dulu di zaman Presiden SBY, rapat-rapat di hotel itu membludak banyak sekali. Kemudian di zaman Jokowi, pertama dia jadi presiden nggak boleh rapat. Sementara kita Pak. Kesejahteraan nggak ada masalah kesehatannya, terus jam kerjanya itu masih banyak yang jauh di jam kerja yang normal Pak, masa skor. Potongan ya, selama ini kan potongannya 20% dari aplikasi ya, terus kita juga jam kerjanya itu sampai waktunya sampai malam, kadang-kadang ibu-ibu itu sampai jam 2 malam baru pulang ke rumah. Dan keluhan mereka bersama teman-teman komite ini pembuatan RP3, Rumah Perlindungan Perempuan. Jadi di sini saya meminta dukungan dari Pak Anies sendiri nantinya, karena kami di sini pun sudah bekerja sama dengan KPAI, Kementerian Perempuan, Perlindungan Ibu dan Anak. Jadi saya mohon nanti untuk kedepannya apa yang dikeluhkan oleh ibu-ibu perempuan itu tidak terjadi lagi Pak. Dengan ingin adanya kesetaraan, dengan inginnya ada upah yang sama, kesehatan yang sama, yang semuanya. Karena satu-satunya harapan kami berharap dari buruh ini adalah Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Terima kasih Kang Ali Yusuf yang sudah moderatori, kemudian juga Pak Riyad. Terima kasih sempatkan hadir di sini, dan para tokoh masyarakat, para tokoh buruh yang berkumpul. Ini kalau menurut catatannya ada 14 serikat, kemudian persatuan, dan kalau lihat dari jumlah yang tadi menyampaikan aspirasi, sudah cocok jadi kesebelasan buruh. Karena 11 nih, 11. Siapa yang menjadi kiper ini? 11. Dan semua dia sampaikan, saya sampaikan terima kasih. Apa yang sudah tadi diungkapkan, sesuatu yang jamak kita dengar di banyak tempat, yang menggambarkan bahwa ada kondisi yang jauh dari ideal yang hari ini sedang dihadapi oleh para buruh. Nah, kami menangkap aspirasi itu, saya tulis semuanya nih, teman-teman. Jadi aspirasi ditulis dan ada yang rekam juga, jadi menjadi bekal bagi saya untuk perjalanan ke depan. Dan teman-teman, saya selalu sampaikan bahwa ikhtiar dan perjuangan yang kami coba bawa adalah perjuangan untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan. Dan kita semua sadar, seperti tadi disampaikan oleh Bung Slamet Widodo, bahwa undang-undang dasar kita adalah pegangan dalam bernegara. Dan pembukaan undang-undang dasar kita itu menyatakan secara eksplisit apa yang menjadi tujuan mengapa kita hidup bernegara. Jadi mengapa kita bernegara? Jadi kalau kita bertanya hari ini tentang bagaimana Indonesia seharusnya, maka bukan seharusnya menurut pikiran kita masing-masing. Karena kita sudah bersepakat untuk mendirikan sebuah negara namanya Indonesia. Dan negara itu menyatakan tujuannya, menyatakan cita-citanya, menyatakan janjinya. Tertulis di mana? Tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan apa kalimat penutup di situ yang harus menjadi ingatan kita semua, pegangan kita semua? Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini bukan ide saya, bukan gagasan saya. Ini adalah ide dasar mengapa kita berrepublik, mengapa kita bernegara. Dan ini harus disadari oleh semua, profesi apapun, sektor apapun, bahwa negeri ini didirikan supaya terjadi rasa keadilan. Nah, tentu kita tidak ingin keadilan dalam kemiskinan, bukan? Kita ingin keadilan dalam kesejahteraan. Jadi kita tidak mungkin hanya maju sebagian, harus maju bersama, maju kolektif. Nah, ini juga yang menjadi prinsip. Jadi saya sering sampaikan, kalau berbicara besok, setiap orang berkampanye bisa mengatakan apa saja untuk besok.
yang mengatakan tak perlu bawa bukti, yang mendengarkan tak bisa membantah. Sama-sama tentang masa depan. Betul tidak? Tentang masa depan gimana mau dibantah? Belum kejadian. Tapi sini saya ingin sampaikan pada semua. Saya membawa kepada Bapak Ibu sekalian catatan rekam jejak apa yang coba kami kerjakan di Jakarta. Dan Jakarta adalah pusat perekonomian kita. Jakarta adalah pusat kegiatan di mana ada pembawa modal dan ada pembawa tenaga. Ada yang bekerja dan ada yang memberikan pekerjaan. Dan dalam proses itu saya sampaikan harus ada rasa keadilan. Dan kemudian di Jakarta ambil kebijakan-kebijakan itu. Bila kenyataannya biaya hidup belum setara dengan pendapatan, pengeluaran nggak seimbang dengan pendapatan, maka harus kita bereskan ini. Satu, yang paling mudah adalah dengan peningkatan pendapatan. Yang kedua, ada dengan menurunkan biaya hidup. Jadi negara di Jakarta hadir dengan menurunkan biaya hidup, dengan berbagai macam fasilitas untuk para pekerja yang ada di Jakarta. Jadi saya ingin tunjukkan kepada semua sekalian bahwa kami mengandalkan prinsip yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kami coba terjemahkan dalam kebijakan ketika bertugas di Jakarta, dan insya Allah pendekatan yang sama juga yang nanti akan diteruskan bila diamanati untuk mengurus Republik Indonesia. Jadi item-item ini semua tentu harus dibereskan, ya. Termasuk bicara tentang perlindungan bagi perempuan, Bu Erni tadi bicara RP3 misalnya perlindungan perempuan. Tapi sekalian saya sampaikan, kalau negara memperhatikan 4 unsur di masyarakat, 4 nih, maka yang lainnya akan terbereskan. 1, perempuan. 2, lansia. 4, penyandang disabilitas. Kemudian yang keempat adalah anak-anak. Bila 4 ini dapat prioritas, yang lainnya terbereskan. Yang lain terbereskan. Tapi bila 4 ini terabaikan, maka yang lain juga akan mudah terabaikan. Karena ini yang paling rentan. Yang perlu perhatian serius. Perempuan, terutama perempuan hamil, terutama ibu hamil, ibu yang punya tanggung jawab. 4, lansia, perempuan, terutama ibu hamil, kemudian penyandang disabilitas dan anak-anak. Nah, ini adalah kelompok. Jadi ini kami seriusi sekali, Bu sekalian. Jadi kami ingin sampaikan apa yang tadi diungkapkan itu aspirasi yang sahih, itu aspirasi yang dirasakan di masyarakat, dirasakan apalagi di buruh, dan terungkapkan berulang-ulang dalam setiap pertemuan. Dan itu menunjukkan bahwa ada masalah yang harus kita bereskan sama-sama. Bila iklim di dalam hubungan industrial, hubungan perguruan ini sehat, maka ekonomi kita akan take off. Ekonomi akan take off. Tapi bila ini tidak sehat, maka stabilitas tidak ada. Kenapa tidak ada stabilitas? Bagi sekalian, ini ukuran paling sederhana nih. Apa sih tanda ada kedamaian itu? Kedamaian itu tandanya bukan tiadanya konflik. Kalau nggak ada konflik berarti damai. Bukan. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ kedamaian yang sesungguhnya. Ada damai itu bukan konflik. Kenapa? Karena ada yang jaga di situ bawa pistol. Damai semua. Nggak ada yang konflik. Kenapa? Kalau ada yang ngejagain bawa pistol. Bawa pentungan nih. Berantem pukul ya. Anteng semua. Itu adalah kedamaian dalam ketegangan. Kedamaian dalam rasa takut. Tapi damai dalam keterpaksaan. Damai yang sesungguhnya karena semua mengatakan jangan dirusak, karena kita semua mendapatkan manfaat yang adil. Buat ini terjadi di Republik ini. Itu yang ingin kita cita-citakan sama-sama. Nah, perjuangan ke sana fase awalnya apa? Semua perubahan hanya bisa terjadi kalau punya tanda tangannya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada tanda tangannya nggak bisa. Jadi mau sehebat apapun kita berbicara, kalau tidak ada tanda tangan, ya nggak bisa. Sudah pernah merasakan bukan? Sering rasain. Karena itu, mari kita ikhtiarkan. Jadi saya sampaikan pada semuanya, Bapak Ibu. Saya pun menjadi calon
saat ini itu barangkali berbeda dengan umumnya. Saya dalam posisi sebagai orang yang bertugas di Jakarta selesai tugas. Lalu dijalankan oleh partai. Partai itu sama-sama sama kita selama perjalanan di Jakarta. Yang pertama menjalankan Nasdem yang tidak bersama-sama sebelumnya. Mereka memutuskan. Dan apa yang terjadi pada Nasdem penuh tantangan, bukan? Banyak orang bercerita, bukan? Cerita. Tantangannya tidak kecil. Karena itu saya melihat apa yang sedang diembankan kepada kami ini bukan sekedar untuk meraih posisi. Karena kalau partai-partai itu mau cari raih posisi aja, barangkali nggak usah lewatin rute begini, rute yang repot, rute penuh tantangan. Mereka sedang menginginkan adanya perubahan yang substansial. Dan saya diamanati untuk membawa amanat ini. Saya tidak mungkin sendirian. Mari kita jalan sama-sama. Mari kita jalan sama-sama. Siap jalan sama-sama? Siap. Bogor harus menang. Siap. Bogor harus menang. Tadi sampaikan. Berapa, Kang Ali? Bogor 3,8 juta. 3,8 juta DPT-nya. Ya, penduduknya hampir 6 juta. Berarti harus berapa persen di sini? Harus berapa persen nih? 60%. Kalau 100 malah kurang ini. Kurang elok, kurang seru. Ya, jadi maksud saya begini, agenda ini semua nggak mungkin bisa kita laksanakan, nggak mungkin kita nggak ada pembicaraan itu. Kenapa? Saya sampaikan, saya bawa rekam jejak nih yang saya kerjakan di Jakarta. Cara pendekatannya begini. Insya Allah itu yang akan diteruskan. Item-itemnya macam-macam. Tapi untuk bisa ke sana kita harus menang. Dan kalau menang berarti harus dapat suara. Suaranya nggak boleh cukup, suaranya harus lebih. Berarti di sini harus berapa? 80%. Ya, nah sepakati itu. Sepakati. Jangan sampai sepakatnya di sini saja. Lalu pekerjaannya Bismillah nanti. Sama-sama kita kerjakan. Insya Allah kita kerjakan sama-sama. Ini saya bawa, ini akan saya perhatikan, dan saya selalu sampaikan, bukan saja kepada teman-teman. Ketika saya bertemu dengan birokrasi, ketika saya bertemu dengan pengusaha, yang saya sampaikan sama. Kalau saya ketemu para birokrasi, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, 20 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? 30 tahun yang lalu di mana? Memang seseorang? Bukan. Kalau nggak ada negara hadir nyekolahin, nggak jadi nih duduk di kantor-kantor ini semua. Nggak punya tuh tanda tangan. Negara, dan negara mengatakan apa? Saya mengikhlaskan Anda, kemudian Anda menjadi bagian dari negara. Buatlah negara ini memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya. Semua pengusaha punya pabrik di sini. Cek 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, apa mereka? Negara memberikan kesempatan, memberikan kemudahan perizinan, memudahkan akses permodalan, lalu tumbuh besar. Ketika tumbuh besar, berikanlah kesempatan untuk dirimu mengangkat derajat saudara-saudaranya yang bekerja di perusahaan Anda. Kebanggaannya itu bukan hanya pada profitnya tinggi, tapi apa? Pada semua yang bekerja ikut sejahtera dan bersyukur. Saya ingin buruh yang bekerja di sebuah perusahaan bisa bilang sama pemilik perusahaannya, saya bersyukur bekerja di tempat Anda. Jangan sampai yang muncul sebaliknya, saya menderita kerja di tempat Anda. Iya, dan kalau itu terjadi, berarti sudah timbul rasa keadilan. Apa sih kebanggaan yang akan disampaikan pada anak-anaknya? Angka rupiah udah tinggi. Naik turun profit itu hanya muncul nanti di laporan keuangan. Tapi kepuasan batin itu didapat dari orang yang bekerja dan bilang, ini orang benar nih. Pengusaha yang buat kita semua merasakan keadilan. Anak saya sekolah dengan benar, ketika sakit ditangani dengan benar, kesehatan kita aman, masa depan lebih baik. Itu kebanggaan yang nggak ada nilainya. Dan itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman pengusaha. Karena teman-teman pengusaha itu juga sesungguhnya hati, tapi harus kita ada bicara juga. Jadi dengan begitu kita bangun sebuah ikhtiar bersama. Ini bukan untuk kelompok A, B, C. Ini adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para pendiri republik ini, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja teman-teman, sampai dari kami, terima kasih. Akan menjadi item nanti apa yang jadi item ini kita bawa, insya Allah menjadi misi yang bisa kita laksanakan sama-sama.
Demikian ya, kalian, Kang Ali, terima kasih. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri, Pak. Ya. Ya, lebih kompak kita nyanyikan. Ya, saya usul menyanyikannya 2 kali. Ya. Jadi begitu selesai sampai di ujung, langsung teruskan yang kedua. Ya. Ya. Kita mulai. Diri. Berdiri semua ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita duduk kembali. Jaga kesehatan. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, Alhamdulillah, pada hari ini silaturahmi singkat tapi berkesan. Mudah-mudahan menjadi awal baik kita di Kabupaten Bogor. Tadi kita sepakat di angka meminta berfoto per serikat. Nanti saya panggil untuk ke depan supaya tidak saling